Ya, kita masih membicarakan bagaimana pelaksanaan PTM di berbagai daerah. Tadi kita sudah mendengar bagaimana kondisi di Depok dari Wali Kota Depok, Pak M. Idris. Juga bersama kita ada Ketua Komisi 10 DPR RI, Kang Huda, dan juga sudah bergabung pelaksana tugas Wali Kota Bekasi, Pak Tri Adianto. Pak Tri, terima kasih Pak Tri sudah bergabung bersama kami pada hari ini. Pak Tri, tadi kita sudah mendengar bagaimana kondisi Depok. Nah, Bekasi ini mungkin bisa diceritakan juga, terutama pasca kemarin sudah dihentikan untuk PTM di Bekasi. Kondisinya bagaimana untuk secara umum COVID-19 dan penyebaran COVID-19 di Bekasi? Ya, jadi awalnya pada saat dilaksanakan rapat koordinasi dengan Pak Gubernur, memang terlihat bahwa Kota Depok nomor 1 tertinggi dan nomor 2 Kota Bekasi. Ya, terus kami lakukan evaluasi, justru kenaikannya ini memang eksponensial sekali. Jadi pada saat kami menetapkan bahwa kita lakukan PTM, itu bor rumah sakit kita sudah 37%. Dan hari ini bornya itu sudah 41%. Nah, penyebarannya itu sudah hampir di semua 56 kelurahan 12 kecamatan yang ada. Nah, tingkat hariannya pun itu kita mulai dari puluhan, ratusan, dan sekarang hari ini 2 hari ini sudah mulai masuk ke ribuan. Ya, jadi hampir 1.126 harian yang terkonfirmasi positif. Nah, berdasarkan hasil tracking yang kita lakukan, itu sampel yang untuk anak SD itu 4% ya dari jumlah sampel yang ada. Kemudian untuk SMP dan SMA sekitar 8%. Jadi artinya bahwa ada satu lonjakan yang cukup tinggi yang kita hadapi. Dan hari ini hampir 5.800 warga masyarakat Kota Bekasi yang terkonfirmasi positif. Jadi oleh karena itu upaya yang kita lakukan adalah selain ya terkait dengan PTM, tetapi juga termasuk pembatasan terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk tempat-tempat rekreasi, taman hiburan, dan lain sebagainya. Oke. Pak Tri, tadi saya sedikit membandingkan juga di Kota Depok tadi Pak Idris menceritakan bahwa penambahan saat ini sudah 1.000 lebih per hari. Padahal kalau kita lihat Delta saja itu maksimal di 500-an per hari, lagi puncak-puncaknya begitu. Jadi saat ini sudah 2 kali melampaui penambahan harian di Delta. Kalau tadi Anda mengatakan ada penambahan 1.100 sampai saat ini harian, ini dibandingkan dengan puncaknya Delta itu berapa sebenarnya, Pak? Ya, ini memang sangat saya kira kondisinya sama dengan apa yang disampaikan di Depok, karena memang kan tingkat konfirmasinya itu duplikasi dari COVID-19 yang Omikron ini kan 1:6. Jadi kecepatannya sungguh luar biasa. Hanya memang dari sekian 5.000 warga masyarakat yang ter-COVID itu memang gejalanya memang relatif lebih banyak tidak bergejala, ya lebih baik ke OTG. Ya seperti kemarin kita lakukan pemeriksaan di stasiun, ya dari 66 sampel 4 orang yang kemudian terkonfirmasi. Dan hari ini kita lakukan juga di terminal Kota Bekasi. Oke. Jadi memang saya kira angka-angkanya mirip-mirip lah ya, bahwa kecepatannya sangat luar biasa ya terkait dengan Omikron ini. Oke, saya sedikit saja beralih ke Pak Idris tadi. Pak Idris tadi saya belum sempat bertanya mengenai angka yang tadi sudah diungkap juga oleh Pak Tri, yaitu angka positivity rate di tingkatan sekolah SD, SMP, SMA. Pak Idris, apakah Anda memegang informasinya pada saat ini, Pak Idris? Ya, benar. Positivity rate di Kota Depok ini peningkatannya luar biasa juga ya. Bahwa yang semula 4,36 pada periode 17 sampai 23 Januari ya menjadi 12,63% pada periode 24 sampai 30 Januari. Jadi peningkatannya itu bisa dibilang 3 kali lipat. Ya, 3 kali lipat dari 4% ke 12%. Ini positivity rate-nya. Memang kalau dari sisi bor ini serupa dengan kondisi di Bekasi tadi. Bor isolasi kita sudah 53% dan untuk ICU 26%. Karena memang mayoritas mereka adalah OTG dan ringan, sehingga isolasi mandiri atau isolasi terpusat. Isolasi terpusat yang sudah kita buka misalnya di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia, itu kemarin sudah ada pasien masuk sekitar 10 dari 56 tempat tidur yang sudah kita siapkan untuk bor di PSD seperti itu.
Kalau positivity rate di jenjang perjenjang pendidikannya ada tidak Pak Idris, SD, SMP maupun SMA ini? SD, SMP positivity rate-nya juga sangat tinggi sekali ya. Bentar, positivity rate-nya untuk jenjang di sekolah ya, ini dari SD, SMP, SMA, peningkatannya itu sekarang ada pada 16%. 16%? 16%. Ini untuk sekolah saja itu Pak ya? Untuk sekolah saja. Oke. Ya. Dan ini mungkin yang kami sangat setuju sekali, ini memang harus segera ada tindakan yang jelas. Ya, 100% itu mungkin hanya untuk level 1. Ya, level 2 itu harus 50%. 3 dan 4 sudah 0%. Seharusnya begitu dievaluasinya. Oke, ini itu saran usulan dan saran kami. Oke, baik, terima kasih Pak Idris. Di Bekasi sendiri saat ini jadi sudah dihentikan. Adakah kendala Pak Tri pada saat mengajukan untuk penghentian PTM ini? Karena seperti digambarkan juga oleh Pak Idris tadi, banyak juga kepala daerah lain yang khawatir karena aturan SKB 4 Menteri ini yang menjadi kendala untuk mengambil tindakan tegas seperti penghentian PTM sama sekali. Kalau di Bekasi adakah kendala pada saat pengajuan itu, Pak Tri? Setelah kita koordinasikan dengan 3 pilar ya, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan kemudian kita lakukan sosialisasi. Ya, makanya kemarin 1 hari kita lakukan sosialisasi kepada warga masyarakat. Yang penting kalau kita sampaikan angka-angkanya. Ya, apalagi dari 5.000 itu 10%-nya adalah tenaga pendidik dan anak sekolah. Jadi sudah 10% warga masyarakat yang kemudian di dunia pendidikan. Saya kira dukungan orang tua ini memang sangat penting ya, supaya mereka juga pada saat melaksanakan PJJ ini harusnya adanya pendampingan dan pemahaman bahwa kita akan lihat evaluasi 2 minggu ke depan, karena memang kan puncaknya diperkirakan sampai di akhir bulan. Karena penaikannya itu terkait dengan BOR itu kan rata-rata 5% ini sejak mulai 4 hari terakhir ini ya. Mulai dari tanggal 27 itu sudah mulai terasa tuh. Tiap hari ada penambahan untuk BOR di rumah sakit, kita 5%. Makanya kita pun juga sudah mempersiapkan cadangan rumah sakit lapangan kita yang ada di Stadion Candrabaga. Ya, kita siapkan hampir 200 tempat tidur. Walaupun terus kita sosialisasikan, ya buat warga masyarakat yang memang tidak memiliki gejala, ya memang lebih baik mereka melakukan isolasi secara mandiri. Ya, karena kita jauh sebelumnya juga sudah kita lakukan ya, begitu tanggal 21 sudah mulai ada peningkatan kegiatan sampai di level bawah, lurah, kemudian Babinsa, ya Baspol, itu kita minta mereka war-war ya terkait dengan prokes, terkait dengan penggunaan masker, pembagian masker, ya, tetapi ternyata tetap terjadi satu peningkatan yang cukup signifikan. Iya, memang variannya itu sendiri juga saat ini kita ketahui bahwa lebih cepat menyebar. Kang Huda, ini tampaknya memang tadi Pak Tri mengatakan bahwa butuh dukungan juga khususnya dari masyarakat, dari orang tua, dan ini mungkin mewakili masyarakat juga begitu. Saya yakin masyarakat juga tidak ingin kondisi ini semakin buruk sehingga butuh ketegasan juga nih. Tapi ya itu tadi Pak Idris menggambarkan bagaimanapun juga kita seringkali ya memang terikat pada aturan yang berlaku sehingga butuh revisi atas hal tersebut sebelum kepala daerah bisa mengambil tindakan ini. Nah, akhirnya ada yang mengambil, ada yang masih ragu-ragu untuk mengambil atau belum bisa mengambil, tapi masyarakat tampaknya harus bisa mendesak. Bisakah ini dilakukan begitu kepada siapa? Apa kepala daerahnya kah atau justru kepada DPRD-nya atau kepada siapa ini Kang Huda? Ya, saya kira ada 2 hal dalam kita desak secepatnya Kemendikbud dan 3 kementerian lain mengevaluasi SKB 4 Menteri. Dan ini sudah diinstruksikan oleh Presiden. Bayangan saya kan ini sudah berjalan 2 hari, Mas. Bayangan saya sebenarnya hari ini sudah harus diputuskan evaluasi terkait dengan SKB 4 Menteri. Itu yang pertama. Kalau ini lambat, opsi yang kedua saya kira bisa jadi pilihan. Kita mendesak kepada Satgas untuk menaikkan level yang sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Nah, dengan menaikkan level otomatis misalnya kalau levelnya naik ke 4, otomatis PTM ditutup sama sekali dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
Atau yang ketiga, opsinya kita persilahkan saja kepada pemerintah daerah, kepada Pak Idris, kepada Pak Tri dan yang sudah mengambil ini untuk mengambil kebijakan yang sifatnya khusus dan nanti dikonsultasikan secepatnya sambil kita cari solusi terkait dengan evaluasi regulasi. Tapi apakah memang benar-benar tidak bisa gitu atau benar-benar menghalangi para kepala daerah ini, Kang Huda, untuk mengambil tindakan tegas? Karena saya yakin seperti Pak Idris, angka-angka yang diungkap Pak Idris tadi sangat-sangat mengkhawatirkan. Positivity rate di sekolah sampai 16% itu saya yakin sangat-sangat mengkhawatirkan. Sehingga, tapi di sisi lain kan terikat tadi dengan beberapa peraturan. Apakah akan menjadi salah kalau akhirnya Pak Idris dan beberapa kepala daerah lainnya mengambil keputusan secara sepihak gitu dari kantor mereka masing-masing untuk melakukan tindakan tegas seperti menghentikan PTM sama sekali? Dalam kacamata hukum mungkin salah ya, dan itu yang dikhawatirkan oleh Pak Idris karena lagi-lagi secara hukum hierarki terikat dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Nah karena itu sekali lagi kita ingin SKB 4 Menteri ini dicabut. Kalau masih lambat, padahal ini instruksi presiden, Mas. Ya. Sudah instruksi presiden untuk dilakukan evaluasi, tuntutan dan desakan juga sudah dikeluarkan oleh Gubernur DKI, oleh Gubernur Jawa Barat. Tadi juga dipertegas lagi oleh Pak Idris, bahkan Pak Tri sudah mengambil opsi untuk melakukan penutupan penuh diganti dengan PJJ. Saya kira memang ya Kemendikbud harus ngambil inisiatif gitu, jangan pasif. Saya khawatir modelnya itu ya ini kan menyangkut soal leveling kalau mau PPM, mau 100%, mau 50%, akhirnya menyerahkan sepenuhnya kepada Satgas COVID. Nah, faktanya yang terjadi di Depok, Pak Idris mengalami kesulitan karena level statusnya masih level 2. Padahal kondisi objektifnya level 4, belum terupdate gitu. Nah, kalau begini terus siklusnya, ya teman-teman kasihan ya di teman-teman pemerintah daerah. Karena itu sekali lagi nggak ada salahnya pagi hari ini Kemendikbud beserta 3 kementerian lain duduk bersama dan memastikan untuk 3 provinsi ini dipastikan misalnya khusus untuk daerah-daerah yang mau bikin kebijakan yang sifatnya mikro berbasis kepada kecamatan atau berbasis kabupaten atau balik kewilayahan kota misalnya. Saya kira ini harus diputuskan. Jadi diberikan tidak salah juga kalau diberikan kekhususan untuk beberapa daerah gitu, Kang Huda ya, untuk mengatur. Atau revisinya sederhana, Mas, cukup 1 kalimat saja dalam SKB 4 Menteri. Yang sekarang pemerintah daerah tidak diberi kewenangan, nah direvisi saja. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengambil diskresi, melihat situasi di lapangan. Oke, kalau dari pemerintah daerahnya apakah juga lebih memilih demikian kalimatnya? Mungkin dari Pak Idris? Ya, sebenarnya kalau saya, terima kasih Pak Saiful Huda. Sederhana sekali sebenarnya yang menurut saya. Tadi kan asesmen Kementerian Kesehatan Depok dan Kota Bekasi level 4. Ya. Sekarang Inmendagri-nya masih level 2. Ya. Dikeluarkan aja surat khusus untuk Kota Depok misalnya atau Kota Bekasi yang sudah level 4. Ya, diralat Inmendagri kemarin menjadi level 4 Kota Depok. Tinggal memindahkan nama Kota Depok dan Kota Bekasi ke level 4 dalam Inmendagri-nya itu. Selesai, kalau sudah level 4 berarti sudah stop. Kami akan mengambil kebijakan sesuai dengan SKB 4 Menteri. Soalnya mengumpulkan 4 Menteri kan nggak mudah mungkin. Jadi berarti, dan saya sudah bersurat ke Menteri Dalam Negeri ya, untuk meninjau kembali. Dan kemarin sudah bertelepon, alhamdulillah dengan apa? Dengan dirjennya, dengan juga dirjennya kita sudah teleponan. Alhamdulillah surat kami katanya akan sudah masuk ke meja Menteri Dalam Negeri. Insya Allah hari ini kita akan lihat. Mudah-mudahan sih sudah selesai dan sehingga kami akan mengambil sebuah kebijakan yang tegas untuk penghentian pembelajaran ini. Jadi revisi disambut, tapi itu jangka panjangnya lah atau jangka menengahnya ya. Yang penting ini harus ada solusi cepat agar bisa penerapan aturan gitu ya Pak Idris ya. Tinggal itu saja sebenarnya. Oke, Anda setuju Pak Tri kalau di Bekasi setuju juga dengan hal tersebut?
Ya, saya kira sangat mendukung karena memang betul sendiri bahwa yang mengatur terkait dengan proses belajar mengajar dan juga kegiatan kesosialan itu berdasarkan leveling yang ada. Jadi memang kalau sederhana kami diberikan level keempat dan memang saya sendiri sudah lapor ke Pak Gubernur ya untuk kemudian mengambil kebijakan terkait dengan kondisi real yang ada karena memang situasinya sudah sangat mengkhawatirkan ya jadi dan ini saya kira banyak kemudian memang orang tua yang memberikan masukan ke pemerintah ya ada kekhawatiran orang tua yang kemudian justru anak-anaknya kemudian nanti terkonfirmasi. Oke, jadi sebenarnya yang penting adalah bagaimana agar ini bisa cepat penentuan berdasarkan dan sesuai dengan asesmennya. Nah, khususnya untuk di Depok, mungkin orang tua mendengar apa yang dikatakan Pak Wali Kota tadi, jadi berpikir juga apakah ada kemungkinan Depok juga akan menghentikan PTM. Nah, kalau memang keluar aturan yang mengikuti asesmen, yang sesuai dengan asesmen tadi, yaitu bahwa seharusnya Depok berada di level 4, apa yang akan terjadi nih? Mungkin agar bisa memberikan bayangan kepada orang tua dalam beberapa hari atau minggu ke depan nih, Pak Idris. Ya, kalau di Depok ya, selama ini yang kami alami, bagi orang tua dan juga sekolah-sekolah, bahkan kami pernah mengeluarkan instruksi, jangka waktunya hanya 1 hari atau 24 jam. Dan mereka luar biasa sekali, langsung mentaati, langsung melaksanakan apa yang menjadi instruksi wali kota. Seperti itu. Jadi relatif satgas kami di kecamatan dan di kelurahan, juga satgas di tingkat RW ini berjalan dengan efektif, dengan baik. Ini yang kami banggakan, yang kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang kerja dalam kebersamaan dan kekompakan. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Misalnya nanti sore ada arahan dari Pak Menteri untuk Kota Depok misalnya, sehingga besok ada penghentian sementara untuk PTM ini, ya insya Allah akan tidak ada gejolak apapun. Ya 1, 2, 3 biasalah, warga yang sedikit pro kontra itu biasa. Insya Allah bisa kita redam. Tapi berarti Anda percaya bahwa ini kalau aturan tersebut sudah diberlakukan, sudah diterima, maka Depok bisa dengan cepat menyesuaikan. Tapi bayangannya adalah mungkin yang ingin diketahui oleh masyarakat Depok saat ini dari Pak Idris sendiri, kalau memang ada pilihan untuk menghentikan PTM atau meningkatkan pembatasan dengan melanjutkan PTM, apa yang akan menjadi pilihan Pak Wali Kota? Karena tampaknya ini tinggal menunggu saja instruksi dari Menteri tadi. Iya, kalau sudah positivity rate-nya itu 16,5% ya untuk PTM ini kan sudah sangat mengkhawatirkan. Ya, kan kalau di aturan ketentuannya itu kalau positivity rate-nya 5 untuk secara keseluruhan itu sudah harus menyiapkan isolasi terpusat ya, baik di berbasis masyarakat maupun di kota. Dan kami sudah melakukan itu. Nah, sudah kita siapkan, namun memang masyarakat tadi tidak gejala. Justru saya katakan tidak bergejala inilah yang lebih bahaya. Kenapa? Karena yang tidak bergejala ini akhirnya dia berkeliaran kemana-mana. Dan ketika menimpa kepada orang tua lansia yang memang rentan, ya, dan komorbid, atau menimpa kepada anak-anak kami, mohon maaf, kalau kemarin di RSUD itu ada anak yang 6 bulan. Ya, 6 bulan kena, bayangkan 6 bulan, nangis saya melihat itu. Bayi 6 bulan ya. Bayi 6 bulan, dan juga anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ayah ibunya kena positif, akhirnya kami harus perhatian kepada mereka, merawat mereka, karena tidak ada yang merawat mereka. Ya, anak berkebutuhan khusus yang ada di rumah mereka, 2 orang. Dan ini salah satu memang kondisi yang memang harus jadi perhatian dan harus kita bukukan nanti sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Oke. Baik, saya ke Pak Tri, warga di Bekasi juga ingin mengetahui bagaimana kondisi pada saat setelah penghentian PTM ini akan berlangsung berapa lama dan apa indikatornya nanti sebelum murid-murid sudah bisa kembali lagi untuk pertemuan tatap muka. Ya, jadi awalnya karena memang kan ini juga kami memperhatikan ya, aspirasi dari warga masyarakat yang penuh dengan kekhawatiran karena terjadinya lonjakan yang cukup tinggi. Apalagi kemudian sampel kita di sekolah itu kan juga cukup besar, ya hampir 10% itu dari
kondisi yang ada ini adalah kemudian yang ada di sekolah, baik itu guru maupun juga anak didik. Ya. Dan kemudian kita lihat konfirmasinya kan juga cukup signifikan. Ya, penambahannya itu bahwa SD itu sampai 4%, kemudian SMA sampai 8%. Ya, jadi inilah yang kemudian membuat kekhawatiran kita di dalam rangka pengambilan keputusan ini. Nah, terkait dengan masyarakat, saya kira hari ini berjalan dengan baik, sama seperti di Depok. Saya kira memang pasti ada pro dan kontra. Ya, tetapi kita kembalikan lagi bahwa kemampuan pemerintah di dalam rangka menyiapkan sarana dan prasarananya juga ada satu keterbatasan. Ya, kalau Depok sudah lebih signifikan lagi, sudah lebih dari 50. Ya, kami sekarang hari ini hampir 41% ya ketersediaan sarana yang kita siapkan. Ya, itu pun kita sekarang sudah mulai mengambil relawan-relawan ya untuk kemudian kita perbantukan. Ya, walaupun kita terus kita lakukan terkait dengan vaksin, ya vaksin 1, 2, 3, ya boosternya ini terus kita lakukan, ya termasuk dan mulai besok itu pun kita sudah mulai jemput bola untuk melakukan booster. Selama ini kita lakukan di pusat-pusat kegiatan, pusat-pusat kesehatan, rumah sakit dan juga di stadion. Ya. Dan saya melihat ada satu gairah warga masyarakat yang kemudian mereka berlomba-lomba untuk mendatangi pusat kesehatan kita untuk mereka melakukan vaksin. Nah, ini yang kita tangkap oleh pemerintah, vaksin terus kita kejar, sarana prasarana kita siapkan, tetapi ada upaya juga untuk melakukan pembatasan-pembatasan. Saya kira itu, Pak. Oke, Kang Huda, masyarakat juga melihat pada DPR apa yang bisa dilakukan dari komisi Anda juga untuk mendesak kalau memang revisi dari peraturan 4 menteri ini sendiri akan mungkin agak lama, tapi setidaknya proses seperti tadi, proses asesmen dan proses penentuan PPKM ini atau level PPKM bisa dilakukan secara cepat sehingga kepala daerah juga bisa mengambil tindakan yang cepat, segera dan perlu. Ya, saya kira 4 menteri sudah mendengar semua tuntutan dan ajuan terkait dengan apa yang disampaikan oleh seluruh kepala daerah. Saya kira secepatnya direspon dan nggak usah ketemu Pak Idris, bisa lewat daring mereka. Atau opsi yang kedua adalah menaikkan leveling yang tadi disampaikan oleh Pak Idris. Nah, saya kira saya setuju ini secepatnya Kemendagri koordinasi dengan Kemenkes. Ya. Kan ini juga bagian dari kewajiban dari melaksanakan SKB 4 menteri juga sebenarnya. Jadi di dalam satu rangkaian juga. Nah, yang ketiga kalau memang masih lama saya kira kita mendorong pemerintah daerah untuk mengambil diskresi kebijakan, terutama dalam masa pandemi COVID ini yang semakin trennya semakin naik. Kuncinya sebenarnya gini Mas, kuncinya PTM ini, kita bisa menginjak pedal gas cepat, tapi saat yang sama juga bisa kita injak pedal untuk rem secepat-cepatnya. Prinsipnya itu. Jadi ini seimbang bisa kita lakukan karena memang banyak fakta di lapangan kita ketemukan orang tua juga menuntut supaya PTM bisa tetap terlaksana dan seterusnya itu. Nah, yang terbaik adalah gas rem ini itu seimbang gitu. Nah, ini saya merasa belum imbang karena kelambanan evaluasi yang semestinya sudah disuarakan juga oleh Pak Presiden sampai hari ini belum juga dilakukan evaluasi SKB 4. Oke, nah mungkin dari komisi mungkin tidak akan berkoordinasi dengan kementerian terkait atau menteri terkait agar bisa meningkatkan kecepatan ini? Dalam raker terakhir kita sekali lagi mengingatkan kepada Kemendikbud supaya mengantisipasi lonjakan varian Omikron terutama di 3 provinsi ini. Dan kita minta harus ada tindakan cepat dari Kemendikbud. Dan melalui WA, melalui komunikasi sudah kita sampaikan semuanya, Mas. Oke, jadi tidak terputus ya sebenarnya ini untuk berkomunikasi. Semoga segera juga didengar agar jangan sampai kita melihat kondisi yang lebih buruk lagi khususnya di sekolah-sekolah kita karena ini anak-anak kita sangat mengkhawatirkan. Saya doakan juga semoga sehat terus Pak Idris, Pak Tri, dan juga Kang Huda. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi dan semoga sehat terus. Semoga sehat melewati Omikron ini juga. Terima kasih.